Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya, teman-teman tetap bersuka cita karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman. Kasih penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan daripada Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian, dan yakinlah bahwa apapun yang sedang kalian hadapi, sesulit apapun keadaannya, teman-teman tidak ditinggalkan seorang diri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Ada seekor kucing bernama Rhadamenes. Ia pernah dilepas oleh pemiliknya di tempat penampungan hewan karena kondisinya yang sakit dan dianggap sudah tidak mungkin bisa dipulihkan atau sudah tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Namun anak kucing itu berhasil dirawat sampai ia sembuh dan diadopsi oleh dokter hewan yang merawatnya. Rhadamenes kemudian menjadi penghibur di tempat penampungan hewan dan ia menghabiskan hari-harinya di sana. Ia menghibur para hewan seperti kucing atau anjing yang baru selesai dioperasi atau sedang dalam masa pemulihan setelah sakit. Melalui kehadirannya yang hangat dan dengan dengkurannya yang lembut. Teman-teman, itulah gambaran sederhana yang melukiskan karya Allah kita yang penuh kasih bagi kita dan apa yang dapat kita lakukan bagi orang lain sebagai alasannya. Tuhan memelihara saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita berada di dalam penderitaan dan pergumulan yang begitu sulit, serta Ia menenangkan kita sekalian dari badai dengan kehadirannya. Teman-teman, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Allah kita sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan, dan Ia adalah sumber penghiburan yang sejati, sama seperti yang Ia katakan kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Teman-teman, ketika kita berkecil hati, tertekan dan teraniaya, Tuhan hadir untuk saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berpaling kepadanya dalam doa, Allah menghibur kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Teman-teman sekalian, namun apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tidak berhenti pada ayat yang keempat. Lebih lanjut, ia berkata, ia atau Paulus yang pernah mengalami penderitaan begitu hebat, begitu rupa, yang mengatakan bahwa sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai atau bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah.
Teman-teman, Allah Bapa kita menghibur kita, dan setelah kita mengalami penghiburan daripadanya, saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimampukan untuk menghibur orang lain. Juru selamat kita yang penuh belas kasihan dan menderita sengsara bagi kita, sangat sanggup menghibur kita di tengah penderitaan dan kesusahan kita. Teman-teman, Tuhan telah menolong saya, teman-teman sekalian, melewati masa-masa yang sulit, dan Ia memperlengkapi saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk melakukan hal yang sama terhadap orang lain, terhadap mereka yang butuh dihibur, terhadap mereka yang berada di dalam kesulitan dan penderitaan. Allah ingin saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk datang menjangkau mereka yang berada di dalam kesesakan dan penderitaan. Paling tidak dengan kehadiran kita dapat mengurangi sedikit beban mereka, dan mereka merasa tidak seorang diri, dan mereka tidak merasa bahwa mereka ditinggalkan sendirian. Biarlah hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah mengalami penghiburan daripada Tuhan, kita yang sudah mengalami pertolongan dengan Tuhan, melewati saat-saat yang tersulit dalam hidup kita sekalipun, biarlah kita lapangkan hati kita, ringankan langkah kita untuk datang menjangkau mereka dan menghibur mereka, agar mereka bisa melihat ada Tuhan ada di dalam hidup kita, dan mereka pada akhirnya mempermuliakan Bapa di surga. Teman-teman, apa yang bisa kita lakukan dengan hidup kita bagi orang lain, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.